warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita masuk ke bab kedua setelah kita pada minggu kemarin itu ulangan. Hari ini kita masuk ke bab 2, dimana ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi usaha dan pesawat sederhana. Oke, yang pertama materi kita itu ada usaha dan pesawat sederhana. Jadi yang pertama yang akan Ustazah jelaskan itu tentang usaha. Nah, kata usaha Ustazah yakin anak-anak Ustazah itu sudah sering dengar ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah konsep usaha menurut fisika. Secara ilmu fisika, benda dikatakan melakukan usaha jika ada gaya yang diberikan pada benda dan benda berpindah. Sehingga nanti dirumuskan dengan W besar ya, yaitu usaha sama dengan F dikali S. F-nya huruf besar, S-nya huruf kecil. Atau W sama dengan F cos theta dikali S. Nah, di sini W itu adalah usaha dengan satuan Joule atau bisa ditulis dengan J besar. F itu gaya, satuannya Newton, dituliskan dengan huruf N besar. S itu perpindahan, satuannya meter atau dituliskan dengan M. Nah, dari konsep usaha yang Ustazah berikan di sini artinya bahwa benda secara fisika dikatakan dia bergerak itu harus ada gaya. Gaya di sini bisa tarikan, bisa dorongan. Jadi karena ada gaya, nanti bendanya berpindah. Kalau bendanya berpindah, berarti benda melakukan usaha atau terjadi suatu usaha pada suatu benda. Namun, kalau ada gaya, walaupun gaya sebesar apapun, kalau benda tidak bergerak atau berpindah, artinya tidak terjadi usaha pada benda. Nah, di sini rumusnya ada dua, bisa yang di atas, bisa yang di bawah. Oke, apa perbedaannya? Kita lihat gambar. Pada gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, apakah perbedaannya? Oke, benar. Perbedaannya itu ada pada F-nya. Perhatikan yang ini F-nya ya. Nih, kalau gambar pertama, F-nya itu membentuk sudut tertentu. Oke. Sementara gambar kedua, yang F-nya itu lurus atau sejajar dengan bidangnya. Yang ini bidangnya. Oke, ini bidangnya. Bidangnya bisa berupa lantai, bisa berupa semen, pokoknya suatu bidang ya. Oke, terus di sini benda itu untuk gambar 1 dan gambar 2 sama-sama berpindah sejauh S. Yang membedakan itu adalah arah gayanya. Jadi kalau nanti diketahui pada soal gayanya atau F-nya itu tidak membentuk sudut tertentu, maka gunakanlah rumus W sama dengan F kali S. Terus kalau pada soal diketahui nanti F-nya itu membentuk sudut tertentu, apakah 60 derajat, apakah 30 derajat, dan lain-lain, gunakan itu rumus W sama dengan F kali cos theta dikali S. Nah, apa itu cos theta? Cos ini adalah pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika nanti ada sin, cos, dan tan. Nah, nanti akan diajarkan di bangku SMA kenapa sih kita menggunakan sin, kenapa menggunakan cos, dan kenapa menggunakan tan. Nah, khusus untuk SMP kamu hanya menggunakan rumusnya saja ya. Jadi yang kita gunakan adalah cos theta. Oke, untuk mengetes pengetahuan konsep usaha anak-anak Ustazah, manakah yang merupakan usaha menurut fisika? A.
Yazid mendorong dinding. B. Ahmad mendorong meja sehingga meja terdorong 5 meter ke depan. Oke, dari gambar yang mana? Sudah dijawab ya? Oke, benar. Yang benar itu adalah Ahmad mendorong meja sehingga meja terdorong 5 meter ke depan. Saya yakin kalau anak-anak saya disuruh dorong dinding, pas dindingnya tidak akan berpindah ya, kecuali kalau dindingnya sudah meroboh. Oke, selanjutnya. Jika arah gaya sama dengan perpindahan, maka usahanya positif. Maksudnya seperti ini. Misalnya anak-anak saja mendorong meja ke depan, berarti gayanya ke depan kan? Jadi gaya tadi kan tarikan mendorongan. Jadi misalnya Ananda saja mendorong meja ke depan, berarti gayanya ke depan. Dan meja berpindah ke depan. Sama-sama depan ya, jadi didorongnya ke depan, mejanya pindahnya ke depan, maka itu dikatakan usaha positif. Jika arah gaya berbeda dengan perpindahan, maka usahanya negatif. Nah, ini terjadi ketika Anda saja bermain trampolin ya, atau yang lebih gampang mempraktekkan itu ketika pernah dong loncat-loncat di atas kasur. Jadi ketika loncat-loncat di atas kasur, kakinya kan menekan ke bawah ya, ke bawah atau ke kasurnya. Jadi kakinya tuh menekan atau memberikan gaya ke bawah, tapi nanti kaki Ananda saja itu akan naik ke atas kan. Nah, jadi di sini gayanya itu ke bawah, tapi perpindahannya itu ke atas. Itu dinamakan dengan usaha negatif. Oke, di sini saja ada sebuah video. Silakan diperhatikan biar lebih paham perbedaan usaha positif dengan usaha negatif. Oke, di sini ada yang baju biru, ada yang baju kuning, sama-sama menarik ya. Jadi yang baju biru itu gayanya ke kiri, baju kuning itu ke belakang. Oke. Jadi baju kuning ini karena gayanya ke belakang tapi pindahnya ke depan, maka usaha negatif. Terus kebalikannya, jika yang baju biru ini gayanya ke belakang tapi pindahnya ke depan, maka yang baju biru ini usahanya negatif. Oke. Terus selanjutnya konsep daya. Nah, anak-anak saya udah baca ya bukunya pengertian dari daya. Jadi daya itu adalah besarnya usaha yang dilakukan per waktunya. Nah, di sini biar lebih paham saja ada sebuah ilustrasi. Yang A, Loli setiap hari makan makanan bergizi yang enak. Terus yang B, Lala sudah tiga hari tidak makan karena diet. Jika Loli dan Lala diminta untuk mendorong lemari, siapa yang mendorong lemari lebih jauh? Oke, sudah dipikirkan? Sudah tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah Loli. Karena Loli memiliki energi lebih besar dari Lala. Masih ingat ya pelajaran kelas 7 dan pelajaran SD-nya bahwa energi yang kita dapatkan itu dari makanan. Oke, energi nanti akan menghasilkan daya. Nah, karena daya inilah nanti kan ada yang besar, ada yang kecil sesuai dengan besar perbandingan usaha terhadap waktunya. Jadi dari ilustrasi saja ini, daya Loli itu lebih besar dari Lala. Makanya nanti si Loli akan mendorong lemari lebih jauh dibandingkan Lala. Oke, nah di sini daya akan dilambangkan dengan huruf P besar, dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Oke, P di sini P besar, W besar, dan T kecil ya.
Atau jika nanti W-nya atau usahanya tidak langsung diketahui dari soal, maka Anda saja bisa menggunakan dua rumus yang lainnya sesuai dengan apa yang diketahui dari soal. Bisa menggunakan P sama dengan F dikali F per T jika yang diketahui itu adalah gaya, perpindahan, dan waktu. Atau bisa menggunakan P sama dengan M dikali G dikali F per T jika yang diketahui itu adalah massa, percepatan gravitasi bumi, perpindahan, dan waktu. Oke, ini ada keterangannya ya. P itu daya, satuannya watt, W itu usaha, tadi ya satuannya joule, T itu waktu, F itu gaya, S itu perpindahan, M itu massa, dan G itu percepatan gravitasi bumi. Ingat, percepatan gravitasi bumi jika tidak diketahui dari soal nilainya, maka nilai dari G atau nilai dari percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Soal yang pertama, Pak Wandri mendorong meja bermassa 15 kg dan berpindah sejauh 6 meter. Berapa besar usaha Pak Wandri dengan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Oke, pertama-tama kita harus buat diketahui dulu. Nah, di sini bermassa, berarti massa dilambangkan dengan M sama dengan 15 kg. Berpindah, berarti S, perpindahan, sama dengan 6 meter. G, atau percepatan gravitasi bumi, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah usaha. Nih ya, ditanya berapa besar usaha. Itu dilambangkan dengan huruf W besar. Oke, kita gunakan rumus yang W sama dengan F dikali S. Oke. Nah, kalau kita gunakan W sama dengan F dikali S, di sini nilai F itu tidak langsung diketahui dari soal ya, maka kita gunakan rumus W sama dengan M dikali G dikali F. Jadi kalau nilai F tidak diketahui dari soal, nilai F bisa kita cari dengan rumus M dikali G. M itu massa, G percepatan gravitasi bumi. Oke, kita masukin nilainya. Massanya tadi 15, percepatan gravitasi tadi 10, perpindahannya 6. Nah, ini dikalikan semua ya. 15 dikali 10, 150 dikali 6. Nah, di sini saya menuliskan tanda kali dengan tanda titik ya. 150 dikali 6 itu 900 joule. Ingat tadi satuan usaha itu adalah joule. Nah, di sini ada saja buat rumusnya ya. Biasanya guru SD-nya ngajarkan dengan ada rumus segitiga namanya ya. Nah, segitiga itu dimana di sini kalau W sama dengan F kali S, maka S sama dengan W per F, dan F sama dengan W per S. Contoh yang kedua, Bu Wati menarik sebuah benda dengan gaya 60 Newton. Jika usaha Bu Wati 600 Joule, berapakah perpindahan benda? Oke. Nah, di sini ada gambarnya. Gimana gambarnya ini? Ada tetanya atau sudut. Pembahasan diketahui berarti sini ada gaya, berarti F sama dengan 60 Newton. Usaha yang ini 600 Joule. Theta, nah ini dibacanya theta ya, tulisannya seperti 0 tapi di garis di tengahnya, itu artinya sudut, sama dengan 60 derajat sesuai dari gambar. Ditanya perpindahan yang dilambangkan dengan F. Jawab. Berarti kita gunakan rumus S sama dengan W per F. Ini dari slide sebelumnya ya.
sama dengan W per F kali cos theta. Nah, kenapa keluar F cos theta? Karena F-nya di sini membentuk sudut tertentu. Kita masukin angkanya, W-nya 600, F-nya 60 dikali cos 60 derajat. Oke, 660 dikali cos 60 derajat itu besarnya 0,5. Oke, untuk mencari nilai cos 60 derajat itu anak-anak saja bisa mencarinya menggunakan kalkulator, atau nanti silakan bertanya di grup diskusi, nanti saja akan berikan nilai-nilai cos 30 derajat, cos 60, 60 dan sebagainya sesuai dengan yang diketahui oleh soal. Oke, jadi bagaimana cara mencarinya di kalkulator nilai cos 60 derajat? Itu dengan cara Anda saja pilih dulu kalkulator sains, terus pilih cos, baru ketik angka 60 derajat, maka nanti akan keluar 0,5. Oke, 600 per 60 dikali 0,5 itu hasilnya 30. Setengah dari 60 berarti 30 ya. 600 dibagi 30 itu adalah 20 meter. Soal ketiga, Nadia memindahkan sebuah kardus bermassa 5 kg sejauh 3 meter dalam waktu 6 sekon. Berapakah daya yang digunakan Nadia jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui di sini massa dilambangkan dengan M, 5 kg. Bendanya berpindah S sejauh 3 meter. Percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Dalam waktu 6 sekon atau T-nya sama dengan 6S, ini 6 sekon ya. Ditanya daya yang dilambangkan dengan huruf P besar. Oke, rumus daya itu P sama dengan W dikali per atau dibagi T. Karena W atau usaha tidak langsung diketahui dari soal, berarti gunakan F dikali S dibagi T. Nah, karena nilai F juga tidak langsung diketahui dari soal, maka kita gunakan lagi rumus M dikali G dikali S per T. Jadi dalam menggunakan rumus itu ya, silakan cocokkan dengan rumus yang saya berikan, mana yang ada, semua yang ada diketahui itu dengan yang ditanya. Misalnya dari 1, 2, 3 rumus ini kan kita gunakan yang rumus ketiga. Kenapa? Karena di sini ada M-nya sudah ada, G-nya ada, F-nya ada, T-nya ada, dan yang ditanya itu adalah T. Itu alasannya ya. Oke, kita masukkan angkanya. M-nya 5, G-nya 10, F-nya 3, T-nya 6. 5 dikali 10 dikali 3 berarti 150 dibagi 6. 150 bagi 6 hasilnya adalah 25 watt.